Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama atas nama pemerintah daerah, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada AMGPM Pulau-Pulau Bacan yang hari ini menyelenggarakan Konferda ke-12. Harapan besar kami pastinya agenda ini bisa berjalan dengan hikmat, lancar, dan memberikan hasil yang maksimal dan optimal untuk kepengurusan yang baru pada periode selanjutnya. Dan pastinya kami berharap dapat bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, khususnya dengan pemerintah daerah dalam kebersamaan kita untuk membangun negeri Saruma yang kita cintai. Hari ini ada sedikit hikmat yang kemudian bisa kita rasakan ketika acara berjalan, ternyata di tengah-tengahnya kemudian masuk waktu sholat zuhur. Dan dalam kesempatan ini yang kemudian sering menjadi bagian dari rasa bahagia dan sukacita saya, bahwa kita sebagai umat beragama duduk bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita mampu untuk kemudian saling memahami, meninggikan rasa toleransi kita, sehingga saya bisa diperkenankan di tengah-tengah kegiatan untuk paling tidak saya keluar sebentar untuk melaksanakan sholat zuhur dan kemudian kembali dan bisa sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di forum yang baik ini. Ini menjadi suatu hal yang saya rasa hal kecil ya, sebagai bentuk keteladanan, contoh yang patut dan penting untuk kita berikan keteladanan kepada generasi-generasi muda kita. Bahwa dalam kebersamaan kita, dalam lingkup Saruma, keberagaman yang ada, Toboelo, Galela, Pakian, Kayowa, kemudian ada juga Muslim, ada juga Nasrani, dan juga agama-agama yang lain yang kemudian kita hidup berdampingan bersamaan. Rasa kebersamaan yang dibangun dengan rasa toleransi, kemudian rasa saling pengertian, memahami satu dengan yang lain, itulah yang kemudian menjadi semangat yang penting untuk kita bangun, agar kemudian ikatan rasai atau kebersamaan yang selama ini kita bangun terus berlanjut ke anak cucu kita. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Tantangan yang dihadapi oleh generasi-generasi muda kita ke depan sangat berat dan yang akan sangat sulit untuk mereka hadapi. Kenapa? Perkembangan teknologi, informasi. Dulu kita orang mesti tunggu radiogram dulu baru dapat informasi. Dulu kita mesti nonton berita di TV dulu baru bisa cover informasi. Dulu kita paling tidak kalau kemudian ada sinyal mesti ke hall-hall dulu bisa baru cari dapat informasi ya. Tapi hari ini dengan grup-grup WhatsApp, dengan sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain, kita bisa menyimpulkan bahwa informasi yang rata-rata masuk ke dalam kehidupan kita mungkin hampir sebagian besar adalah informasi yang negatif, bahkan cenderung kepada informasi yang hoax, informasi yang tidak benar, yang kemudian memang perlu penguatan atau kemudian perlu pembekalan yang cukup untuk bisa kemudian memfilter informasi-informasi yang ada, untuk memastikan bahwa informasi-informasi ini tidak akhirnya melahirkan kekacauan, kerusuhan. Kita sempat mengalami mungkin Bapak Ibu sekalian ya, beberapa bulan yang lalu kondisinya kita bersyukur hal itu tidak sampai kemudian menimpa kita di sini, tapi kejadian yang terjadi di Jakarta luar biasa, dan kejadian itu merembet sampai ke negara-negara yang lain ya. Kita lihat kondisi di Nepal, kita lihat kondisi di negara-negara yang lain, hanya dengan informasi dari sosial media mampu melahirkan suatu konflik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bahkan kalau dulu-dulu istilahnya ya ada pergerakan, orang tahu ini pergerakannya titiknya mulai dari mana, tujuannya apa, dan yang lain-lain. Tapi kemarin betul-betul bahkan informasi intelijennya mengatakan bingung dari mana, pergerakannya itu mulai dari mana. Kadang-kadang kita juga tidak memahami apakah kemudian informasi itu adalah informasi yang kemudian bisa dipercaya, atau kemudian informasi itu bisa kemudian kita pergunakan sebagai bagian dari apa yang kemudian tindakan yang akan kita lakukan atau tidak. Dan terkadang seperti hal-hal yang kemarin terjadi, ketika sudah terjadi baru kemudian kita semua terenyuh dan kaget. Ternyata yang rusak adalah fasilitas umum, pelayanan publik. Yang rusak adalah kemudian sistem pelayanan yang kemudian sangat berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang akan menjadi tantangan pemuda ke depan, Bapak dan Ibu sekalian. Nilai-nilai ya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Kelas menjadi suatu hal yang penting. Nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moralitas, integritas, nilai-nilai yang kemudian harus mampu kita wariskan, harus mampu kita berikan teladan kepada generasi-generasi kita selanjutnya, terutama anak-anak muda kita, agar mampu mereka memberikan kontribusi yang lebih baik daripada kita. Itu kan yang kita inginkan. Tidak ada orang tua yang kemudian ingin anaknya kemudian
lebih buruk dari dirinya, tidak ada. Pastinya kita sebagai orang tua atau kita yang lebih di awal saat ini, kita berharap anak-anak kita tadi ya, juga yang tampil, bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dari kita. Itu yang kemudian menjadi harapan kita. Sehingga pada dasarnya Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, kami pemerintah daerah berharap kita memiliki visi yang sama, bahwa dalam pendekatan kebijakan pemerintah ke depan, ruang yang diberikan untuk pemuda harus lebih luas, lebih besar, karena bagaimanapun mereka lah yang akan memegang tongkat estafet pembangunan negeri ini ke depan, Indonesia ini ke depan adalah anak muda. Dan langkah-langkah yang saat ini sudah kami ambil, salah satunya adalah dengan menghadirkan sekolah lapang, yang kemudian kita ingin melahirkan petani milenial, yang kebetulan juga korelasinya beririsan juga dengan visi misi GPM kaitannya dengan menanam. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting, karena Bapak dan Ibu, kita tidak bisa bergantung pada sumber daya yang habis, yang hari ini ada di OBI. Hari ini mungkin Halmahera Selatan menjadi daerah yang kemudian secara angka penganggurannya lebih rendah dibandingkan kabupaten kota lain karena adanya industri. Tapi kita tidak berharap bahwa ketika industri itu kemudian selesai dan akhirnya melahirkan generasi-generasi yang akhirnya juga tidak mampu melakukan inovasi, tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi daerah yang lain untuk dikembangkan ke depan. Sehingga memang pemerintah daerah mendorong visi misi agromaritim dalam upaya untuk mendorong agar optimalisasi sumber daya yang berkelanjutan itu bisa kita mulai dengan melibatkan generasi-generasi muda kita, anak-anak muda kita untuk sadar bahwa harta yang sebenarnya mereka miliki adalah kebun-kebun mereka, pohon-pohon kelapa mereka, pohon-pohon pala yang mereka miliki, dan lautan yang luas yang kemudian memiliki sumber daya yang tidak terbatas, yang kemudian bisa dikelola secara bertanggung jawab, secara baik untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan untuk keluarga dan masyarakat. Itu yang menjadi suatu hal yang penting. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada kita semua, khususnya AMGPM Prasis Pulau-Pulau Bacan dan seluruh teman-teman dari OKP dan OKP Cipayung, kami sebagai pemerintah daerah terbuka atas kritik, saran, ide, masukan, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Karena penting kolaborasi, penting kebersamaan.